بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا والثواب العمل فيه مضاعفا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. وقد قال الله تعالى في الكتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahu azim. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menginjak malam yang ke-15. Berarti sudah 14 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, sholat kita berjamaah yang fardu ataupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah kiat-kiat menjaga konsistensi amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah dalam bulan suci Ramadan adalah merupakan ibadah yang paling nikmat. Bila kita bandingkan kita beribadah di bulan-bulan yang lain, kesejukan hati kita dapat, ketenangan jiwa kita dapat ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Apakah kita melakukan ibadah solat berjamaah, kita tadarus Al-Quran, kita berzakat, berinfak, sedekah, kita berzikir selama dalam bulan suci Ramadan, ketenangan hati kita beda bila kita bandingkan kita ibadah di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka menghendaki semuanya dalam satu tahun ini adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kita ibadah dalam bulan suci Ramadan jauh berbeda kenikmatan yang kita alami ibadah di bulan-bulan yang lain. Betul gak kira-kira? Hadirin sekalian, kita ibadah solat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan. Hampir seluruh solat kita pakai untuk berjamaah. Solat zuhur kita berjamaah, solat asar kita berjamaah, solat maghrib kita berjamaah, solat isya kita berjamaah, solat subuh kita berjamaah. Dan yang paling hebat adalah sebelum waktu datangnya solat, kita sudah ada di dalam masjid untuk melakukan solat berjamaah. Kira-kira hal semacam ini diterapkan enggak di bulan-bulan yang lain? Subhanallah. Inilah keindahan yang Allah Ta'ala berikan kita. Melakukan sholat berjamaah
di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya sangatlah rugi yang sangat luar biasa bagi saudara-saudara kita yang tidak mau memanfaatkan momen-momen yang sungguh sangat berharga di dalam bulan suci Ramadan. Pertama kali kita semangat dalam beribadah, namun kesananya kita tinggalkan ibadah-ibadah sholat berjamaah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalun min sholatil fardi, min sholatil fardhi bisabin wa isrina darajat." Sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardi, lebih istimewa dibandingkan dengan sholat sendiri. Perbandingannya adalah 1:27. Kalau kita sholat sendiri hanya 1 derajat. Kita sholat jamaah insya Allah mendapatkan 20 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin sekalian, kelak kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah-wajah yang berbeda-beda. Ada wajah-wajah manusia di hadapan Allah bersinar seperti sinar bintang-bintang purnama, bintang-bintang kejora. Ada yang mereka berada di hadapan Allah wajahnya seperti bulan purnama. Dan ada pula manusia nanti di hadapan Allah wajahnya bersinar seperti sinar matahari. Malaikat-malaikat bertanya kepada hamba-hamba Allah ketika dia berhadapan dengan Allah, wajahnya seperti bintang-bintang kejora berkelap-kelip begitu indahnya. Sampai malaikat itu mengatakan, "Ya hamba Allah yang saleh, amal ibadah apa yang kau peroleh, yang kau lakukan ketika kau hidup di alam dunia?" Maka hamba itu mengatakan, "Wahai malaikat, aku beribadah kepada Allah ketika terdengar alunan suara azan. Kemudian aku melakukan wudhu, siap-siap untuk sholat berjamaah. Kerap kali aku lakukan ketika azan itu terdengar, kemudian aku melakukan wudhu, siap untuk melakukan sholat berjamaah. Oleh karenanya, alhamdulillah, wahai para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinari wajahku seperti bintang-bintang kejora yang begitu indah." Kemudian datang lagi kelompok manusia yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Subhanallah. Terkagum-kagum malaikat menyaksikan wajah hamba-hamba Allah. Berada di hadapan Allah wajahnya seperti bulan purnama. Malaikat bertanya, "Ya hamba Allah yang soleh, apa yang kalian perbuat waktu kalian hidup di alam dunia?" Maka hamba-hamba itu mengatakan, "Wahai malaikat, ketika kami hidup di alam dunia, sebelum terdengar suara azan, azan belum dikumandangkan, aku sudah siap untuk berwudu. Azan belum datang, aku sudah wudu menanti azan. Kerap kali aku lakukan semacam itu. Oleh karenanya alhamdulillah, wahai para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan wajahku bersinar seperti bulan purnama." Yang lebih hebat lagi, hamba-hamba Allah ketika datang di hadapan Allah wajahnya bersinar seperti sinar matahari. Terkagum-kagum malaikat menyaksikan hamba-hamba Allah yang semacam itu. Mereka bertanya, "Wahai hamba-hamba Allah yang soleh, apa yang kalian kerjakan waktu kalian hidup di alam dunia?" Maka hamba itu mengatakan, "Wahai para malaikat, kerap kali aku hidup di alam dunia. Sebelum datang waktu azan, aku sudah ada di dalam masjid. Aku menantikan azan berkomandang, aku sudah ada di masjid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wajahku itu sinar seperti sinar matahari." Alhamdulillah, ada yang sinarnya wajahnya seperti bintang-bintang kejora, yang dia itu ketika terdengar suara azan baru dia ngambil wudhu.
Ada orang yang wajahnya seperti bulan purnama, sebelum azan terdengar dia sudah berwudu. Yang wajahnya bersinar seperti sinar matahari, sebelum azan tiba sudah ada di masjid menanti tentang kumandangnya azan. Wajahnya bersinar seperti sinar matahari. Begitu hebatnya. Kita sekarang bertanya kepada diri kita, nanti di hadapan Allah wajah kita seperti apa ya? Apakah seperti bintang? Apakah seperti bulan? Apakah seperti matahari? Jangan-jangan wajah kita seperti gerhana bulan atau gerhana matahari. Karena sholat jamaahnya di bulan suci Ramadan, giat banget sholat jamaah. Selesai bulan Ramadan, jamaahnya selesai juga. Ini kiat-kiat yang semacam ini bisa enggak kita pelihara, kita jaga dengan konsisten dalam beramal di dalam bulan suci Ramadan. Yuk kita bawa amal ibadah kita itu di dalam bulan suci, bulan-bulan yang lain. Insya. Yang kedua, bisa kita menjaga konsisten amal ibadah dalam membaca Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan begitu giat kita baca Quran. Sebelum datangnya sholat zuhur kita sudah baca Quran. Selesai sholat zuhur kita baca Quran. Selesai sholat asar kita baca Quran. Bahkan setelah buka pun kita baca Quran. Selesai kita tarawih kita baca Quran. Selesai kita sholat subuh kita baca Quran. Selesai kita sholat duha kita baca Quran. Seolah-olah Al-Quran tak lepas dari tangan kita. Subhanallah. Bisa kita lakukan hal semacam itu di dalam bulan suci Ramadan. Namun bisakah amal ibadah itu kita terapkan di luar daripada bulan suci Ramadan? Terkadang di dalam bulan suci Ramadan semangat kita baca Quran. Di luar dalam bulan suci Ramadan kita tidak ingat lagi Al-Quran. Yang lebih bahayanya, saudara-saudara kita dalam bulan suci Ramadan tidak baca Quran, di luar dalam bulan suci Ramadan jauh daripada Al-Quran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi orang yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Ya Musa, ataitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani." Ya Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad dua macam cahaya agar supaya mereka tidak mendapatkan dua macam kegelapan. Nabi Musa bertanya, "Wa menurani ya Rabbi?" Apa dua macam cahaya itu wahai Tuhanku? Allah Ta'ala berfirman, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." Cahayanya Al-Quran dan cahayanya bulan suci Ramadan. Nabi Musa bertanya lagi, "Wa mazulmatan ya Rabbi?" Apa yang dua macam kegelapan itu wahai Tuhanku? "Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah." Kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Bagi manusia, hamba Allah yang beriman senantiasa baca Quran, apalagi dalam bulan suci Ramadan, insya Allah Al-Quran dan Ramadan itu akan menjadi cahaya kita nanti di alam kubur, kita menjadi cahaya kita nanti pada hari kiamat, insya. Oleh karena jangan kita berpaling dari Al-Quran. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang buta itu mengatakan, "Qala Rabbi lima hasartani a'ma faqad kuntu basyara." Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulunya di dunia aku melihat? Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah dulu kami berikan
kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran. Kau lupakan ayat-ayat kami. Kau tidak baca ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hari ini kata Allah, engkau aku lupakan. Jadi kalau kita melupakan firman Allah Al-Quran di dunia, nanti di akhirat kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Oleh karenanya, bagaimana kiat-kiatnya agar supaya kita dapat melihara, menjaga konsisten di dalam amal, terutama kita membaca Al-Quran. Yuk kita bawa amaliyah kita waktu kita hidup ya, di masa-masa ini, yaitu dalam bulan suci Ramadan, kita bawa di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Masih panjang para hadirin sekalian, ya, apabila kita terapkan tentang masalah kita menjaga konsistensi amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, baik ibadah solat jamaah, yaitu kita membaca Al-Quran, kita meningkatkan berzakat, berimpak, bersodakoh, jangan kita tinggalkan. Nanti kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal dunia itu, mereka katakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya kau tangguhkan ajalku ini sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang baik. Jadi ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah, ajalnya sudah tiba, baru dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau tangguhkan ajalku sebentar saja, wa asaddaqu, aku mau sedekah. Kenapa tidak katakan aku mau sholat, aku mau puasa, aku mau haji atau umrah? Tidak. Pahala yang kita dapat ketika kita sholat, itu dapat pahala sholat. Kalau kita enggak sholat, enggak dapat pahala sholat. Kita dapat pahala puasa ketika kita berpuasa. Kita dapat pahala haji dan umrah. Kita dapat pahala ketika kita berhaji dan umrah. Tapi yang namanya sedekah, walaupun manusia sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, dia mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya sedekahun jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Manusia sudah meninggal dunia bertahun-tahun, amalnya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dan insya Allah kita istiqomah, konsisten dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.